Nah, ya kembali lagi kita di reaksi terang. Reaksi terang pada sistem fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Karena makanya ini si tilakoid ini mampu menangkap foton atau cahaya matahari. Nah, itu ada dua fotofosforilasi, ada secara siklik dan non siklik. Dan Ibu ralat ya, kalau untuk yang fotosistem 1 itu 700, fotosistem 2 itu 680. Untuk yang siklik itu di yang 700, jadi hanya di fotosistem 1 aja. Dan ingat kemarin ini terjadi di prokariotik gitu. Terusan lagi kita bahas yang non siklik. Non siklik ini berlaku untuk tanaman tingkat tinggi ya, tanaman tingkat tinggi. Nah, ini matahari akan fotonya menyentuh tilakoidnya dari fotosistem 2 dulu, dan ini akan menyebabkan transfer elektron ke aseptor primer. Urutannya itu tadi ada di sini. Nah, di sini itu terjadi yang namanya fotolisis. Foto itu cahaya, lisis itu pemecahan. Pemecahan oleh cahaya. Apa yang dipecah? Yang dipecah itu air. Karena kan kalian ingat, fotosintesis itu reaksi kimianya gimana? Nah, jadi yang pertama itu fotolisis. H2O dipecah menjadi 2H plus setengah O2. Nah, O2 ini nanti akan dilepas atau dibuang ke luar ke lingkungan gitu, dan akhirnya dihirup oleh manusia, oleh hewan untuk bernafas. 2H+ ini kemana? 2H+ ini dia ke sini set. Nah, ke sini. Ya. Lalu jadi yang non siklik itu tahap pertamanya fotolisis. Lalu akan terjadi fotofosforilasi yang akan menghasilkan ADP menjadi ATP di sini. Nah, ATP menghasilkan ATP berarti menghasilkan oksigen lalu menghasilkan ATP. Setelah itu masuk ke fotosistem 1 yang P-nya 700, sama terjadi pelepasan elektron dan masuk ke akseptor primer. Lalu si NADP+ itu dengan 2 elektron, kan NADP plusnya tadi ditambah dengan 2H+ dari hasil fotolisis sini, jadinya NADPH. Nah, ini jadi hasil dari non siklik itu adalah O2 dilepas ke lingkungan, terusan ATP, lalu NADPH2. Dan NADPH2 ini akan digunakan untuk reaksi gelap yang terjadi di stroma. Jadi, kalau tidak ada reaksi terang, tidak mungkin terjadi reaksi gelap atau siklus Kelvin. Ngerti? Karena reaksi gelap membutuhkan yang namanya NADPH2